Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran PPKN. Salam Pancasila. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang PPKN Kesetaraan, kelas 8, paket B, modul 10, unit 1, 2, dan 3, di PKBM Sumber Ilmu Kepanjen Malang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas modul yang bertemakan tentang Bangkitlah Bangsaku. Pada layar kalian akan melihat tangan yang menggenggam dengan gambar merah putih. Kemudian di situ dituliskan Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional, adakah yang tahu berapakah tanggal Hari Kebangkitan Nasional? Nah, benar, yaitu tanggal 20 Mei. 20 Mei kita selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian mengapa tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Kemudian adakah yang tahu tentang Sekolah Dokter Jawa atau Stovia? Kemudian apa makna dari pentingnya kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia? Ketika kita membicarakan kebangkitan nasional, berarti kita membahas tentang peristiwa bersejarah di Indonesia yang terjadi pada tahun 1908. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Kata-kata bijak dan ungkapan dari Presiden pertama, Insinyur Soekarno, yang sering kali kita dengar ialah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pada modul 10 kali ini, kita akan mempelajari peristiwa sejarah tentang kebangkitan nasional. Melalui sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kebangkitan nasional tahun 1908, kita akan dapat berkaca dan mengambil pelajaran berharga dari peristiwa sejarah tersebut. Lahirnya masyarakat terdidik atau terpelajar atau mahasiswa sekolah dokter Jawa yang disebut dengan Stovia itu, bangkitnya semangat nasionalisme, kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi senjata yang luar biasa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka di masa sekarang maupun di masa mendatang. Nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 tersebut juga sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit 1 bertemakan perjuangan bangsaku. Di sini ada foto bangunan yang bertuliskan Dr. The Jawa School. Jelas ini daerah penjajahan Belanda. Kemudian ada foto, ini sebenarnya foto para pahlawan ya. Para pahlawan. Foto ini diambil di apa namanya? Di gedung ya, di gedung Dr. Jawa School ini kan dijadikan untuk saat ini dijadikan tempat ini museum kebangkitan nasional yang berada di Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini ada tulisan perlawanan fisik sebelum 1908. Jadi sebelum 1908 itu jelas kita ada perlawanan fisiknya.
Latar belakangi dari kesuburan Indonesia dengan hasil bumi, terutama rempah-rempahnya yang melimpah, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar, menyebabkan bangsa asing berbondong-bondong datang ke Indonesia. Bangsa-bangsa Barat itu berlomba-lomba merebutkan kemakmuran bumi Indonesia. Sejak kekuasaan asing masuk dan menduduki wilayah Indonesia, sejak itu pula bangsa Indonesia mengalami penindasan dan pemerasan. Maka semenjak itu pula bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Jika yang diduduki adalah suatu kerajaan, maka rakyat di kerajaan tersebut melakukan perlawanan. Jika yang diduduki adalah suatu daerah atau pulau, maka rakyat daerah atau pulau tersebut mengadakan perlawanan. Pemimpin perlawanan dapat berasal dari golongan raja, bangsawan, ulama, atau petani, sebagaimana digambarkan dalam lukisan ini. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang kita kenal, seperti mengenal Sultan Agung, itu jelas dari Mataram. Kemudian Hasanuddin dari Makassar, Iskandar Muda dari Aceh, Untung Suropati, kemudian Trunojoyo itu Jawa Timur. Kemudian di abad-abad ke-19 itu kita pasti mengenal tentang Patimura. Patimura itu dari mana? Patimura itu dari Maluku. Kemudian Badarudin, Palembang. Imam Bonjol, itu Minangkabau. Pangeran Diponegoro mana? Pangeran Diponegoro itu Jawa Tengah. Kemudian dari Bali apa namanya? Jelantik, ya benar. Dari Bali namanya Jelantik. Kemudian Pangeran Antasari itu Kalimantan. Kalau dari Lombok itu ada anak Agung Made, itu dari Lombok. Masih banyak lagi. Teuku-teuku yang lain dari Aceh itu banyak. Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, dan lain sebagainya. Banyak. Kemudian eh, perlawanan fisik terhadap kekuasaan penjajah pada masa sebelum abad ke-20 itu masih bersifat kedaerahan. Tidak ada koordinasi dan persatuan antar daerah. Kelompok yang satu dan yang satunya terpisah dari kelompok yang lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi penjajah. Dengan politik adu domba yang dikenal dengan istilah divide and impera, perlawanan bangsa Indonesia dipatahkan satu persatu oleh musuh. Akibatnya, bangsa kita tidak berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Penindasan dan pemerasan terus berlangsung. Penderitaan rakyat semakin berkepanjangan. Karena apa? Karena terbelenggu oleh penjajahan. Kemudian ada politik etika pemerintah lokal. Maksudnya apa? Ini saya jelaskan. Jadi penderitaan bangsa Indonesia yang berkepanjangan menimbulkan simpati dari beberapa orang Belanda, di antaranya adalah Tuan van de Venter. Pada tahun 1899, Van de Venter menyampaikan gagasan tentang balas budi atau politik etika. Van de Venter itu menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Caranya ialah dengan melaksanakan irigasi atau pengairan, emigrasi atau perpindahan penduduk, dan edukasi atau pendidikan. Bagi rakyat Indonesia yang dikenal dengan trilogi Van de Venter sebagai suatu ide atau gagasan, kemudian trilogi Van de Venter tersebut sangat baik usulan ini. Diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat jauh menyimpang. Irigasi, emigrasi, dan edukasi yang dilaksanakan bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan semata-mata hanya untuk pemerintah kolonial Belanda sendiri. Contohnya ini, irigasi. Irigasi atau pengairan itu dilaksanakan, tetapi yang utama adalah untuk mengairi perkebunan-perkebunan swasta asing dan milik pemerintah kolonial, bukan untuk mengairi sawah atau ladang milik rakyat. Kemudian
emigrasi, perpindahan penduduk dilaksanakan terutama bagi penduduk yang mau menjadi beli kontrak di perkebunan-perkebunan swasta asing atau milik pemerintah kolonial Belanda, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian kalau edukasi atau pendidikan itu juga diadakan tetapi terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan swasta. Pendidikan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi yang cakap dan murah, bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Kemudian lahirnya golongan terpelajar. Lahirnya golongan terpelajar. Lahirnya golongan terpelajar ini begini ceritanya. Rakyat Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk pendidikan tinggi jumlahnya sangat terbatas. Umumnya hanya bagi golongan priai saja. Itu pun semata-mata hanya demi keuntungan pemerintah kolonial Belanda yang memerlukan tenaga administrasi, tenaga kesehatan, dan tenaga kerja lainnya yang cakap dan murah. Pemerintah kolonial tidak menghendaki rakyat jajahannya menjadi terdidik dan pandai. Itu sangat jauh. Jangan mengharap pandai dan jangan mengharap terdidik. Namun demikian, tanpa disadari oleh Belanda, ternyata pendidikan yang sangat dibatasi tersebut telah melahirkan golongan terpelajar dari kalangan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah siswa-siswa sekolah Dokter Jawa, Stovia, ini gedungnya ini, Dokter Jawa School. Belanda ini bagaikan senjata makan tuan, gitu. Golongan terpelajar inilah yang kelak menjadi pelopor pergerakan nasional, pelopor yang menggerakkan masyarakat untuk melawan Belanda melalui organisasi yang teratur. Dengan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa, betapa pentingnya pendidikan bagi rakyat Indonesia. Namun sebaliknya, betapa berbahayanya pendidikan itu bagi pemerintah kolonial Belanda. Bagaikan senjata makan tuan. Bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia tahun 1908. Oke, saya jelaskan. Lembaga-lembaga pendidikan ya, lembaga-lembaga pendidikan itu didirikan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, kemudian Jogja, Surakarta, Semarang, Magelang, dan Surabaya. Bermacam-macam suku itu menempuh pendidikan di kota-kota besar tersebut. Nah, golongan para pelajar itu merupakan golongan masyarakat yang terdidik, yang disebut kaum intelektual. Kaum intelektual. Golongan terpelajar inilah yang mula-mula menyadari bahwa melawan penjajah itu harus kayaknya. Kemudian bagaimana cara melawannya? Jelas, cara melawannya dengan secara bersama-sama oleh seluruh kekuatan bangsa secara nasional. Kaum terpelajar inilah yang merintis bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Mengapa tahun 1908 menjadi tonggak sejarah kebangkitan nasional? Karena pada tahun 1908 telah lahir organisasi modern pertama, yaitu dinamakan dengan nama Budi Utomo, yang didirikan oleh Dr. Sutomo atas ide dorongan dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kelahiran Budi Utomo menjadi pendorong berdirinya organisasi-organisasi lain untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Masa tahun 1908 itu merupakan masa kebangkitan nasional, masa mulai berkembangnya kesadaran nasional, masa perintis pergerakan nasional. Setelah Budi Utomo lahirlah organisasi-organisasi modern yang bersifat nasional lainnya, seperti Serikat Dagang Islam itu 1911 lahirnya, yang kemudian berubah menjadi nama Syariat Islam, didirikan oleh seorang intelektual dari Surabaya yang bernama Cokro Aminoto. Kemudian muncul lagi partai ya, Indeks Partai. Itu 1912 dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker. Dawes Dekker ini adalah
Blasteran, Jawa Belanda. Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Setelah itu bermunculan organisasi-organisasi politik, perkumpulan perkumpulan pemuda, dan semakin menguatnya kesadaran nasional untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Kemudian unit 2 itu menjelaskan bertemakan bersatunya bangsaku. Bersatunya bangsaku itu mempunyai inti untuk pembahasan tentang sejarah berdirinya Budi Utomo. Kemudian tujuan Budi Utomo itu apa? Kemudian arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo itu adalah penggagas. Dokter lulusan Sekolah Dokter Jawa atau STOVIA. Beliau merasa sangat prihatin menyaksikan kesengsaraan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Kondisi itu disebabkan karena rakyat tidak mampu secara ekonomi, kesulitan biaya, sehingga tidak dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Tahun 1906 sampai 1907, Dr. Wahidin mulai mengadakan kampanye di kalangan priai di Pulau Jawa. Beliau mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat sambil memberikan gagasannya tentang dana belajar. Kalau bahasa belanjanya studio fund. Dana untuk membantu pemuda-pemuda cerdas yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Meskipun gagasan tersebut kurang mendapat tanggapan, Dr. Wahidin tidak putus asa dan tetap giat menyebarkan gagasan demi meningkatkan martabat rakyat Indonesia. Pada akhir tahun 1907 di hadapan para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa, STOVIA, Dr. Wahidin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Cita-citanya adalah agar di Jawa dapat dibentuk suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan dan membiayai anak-anak yang cukup pandai namun tidak dapat bersekolah karena biaya. Cita-cita Dr. Wahidin Sudirohusodo ini mendapat sambutan positif dari para pemuda pelajar sekolah Dokter Jawa atau STOVIA, terutama Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa pada tanggal 20 Mei 1908 itu Dr. Sutomo dan kawan-kawan itu Dr. Sutomo, kemudian dan kawan-kawan antara lain ya, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Gondo Suwarno, Sulaiman Ongko Projo Sudiryo, Suwarno, Muhammad Saleh, dan R.M. Humbreng mendirikan suatu perkumpulan atau organisasi yang dinamai dengan Budi Utomo tersebut. Tujuan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo, kongres pertama Budi Utomo itu diadakan di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Hanya dalam waktu 5 bulan sejak berdiri, Budi Utomo berhasil meraih anggota sejumlah 1.200 orang. Istimewa sekali. 1.200 orang telah direkrut menjadi anggota Budi Utomo. Kemudian dalam kongres tersebut, Raden Adipati Tirtokusumo atau Bupati Karanganyar terpilih sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Dalam kongres dijelaskan bahwa tujuan Budi Utomo adalah menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Budi Utomo bergerak di bidang sosial, menitik beratkan pada masalah-masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Keanggotaan yang mula-mula terbatas hanya pada orang-orang Jawa dan Madura, kemudian meluas hingga mencapai Bali. Perkembangan selanjutnya keanggotaan Budi Utomo terbuka luas untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang suku, agama, maupun golongan.
Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Arti pentingnya adalah dalam bidang politik tujuannya jelas, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Dalam bidang ekonomi disebut berusaha mencapai perekonomian nasional. Dalam bidang sosial yaitu memajukan pelajaran nasional. Ini adalah dokumentasi Budi Utomo. Jadi kalau sekolah zaman dulu ya seperti ini. Pakainya pakai belangkon. Nah, ini gedungnya. Kemudian ini uh, adalah koran zaman dulu ya, surat kabar zaman dulu yang diterbitkan oleh Belanda, The Express namanya. Ya, tiga orang ini, beliau ini adalah pendiri Dr. Sutomo. Oke, kita lanjut di unit 3. Jawa patriotisme. Apa sih Jawa patriotisme? Jadi Jawa patriotisme itu jiwa patriotisme, mohon maaf. Mohon maaf. Jiwa patriotisme itu adalah sikap pemberani, pantang menyerah, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam sejarah Dr. Sutomo itu beliau terancam dikeluarkan dari sekolah. Berdirinya Budi Utomo itu semakin berkembang dan mendapatkan dukungan luas, menimbulkan kegelisahan di kalangan guru atau dosen sekolah Dr. Jawa Stovia. Mereka beranggapan Budi Utomo akan melawan pemerintah Belanda. Oleh karena itu, mereka cemas jika sampai dipecat karena dianggap gagal dalam membina anak didik. Para dosen bereaksi keras dan menginginkan agar Sutomo, pemimpin Budi Utomo, dikeluarkan dari sekolah. Beruntung saat itu Stovia memiliki direktur berpandangan luas, yaitu Dr. H.F. Roll. Dalam suatu sidang para dosen Roll itu memberikan pembelaannya dengan mengeluarkan pertanyaan berikut. Pertanyaannya adalah, bukankah di antara tuan-tuan yang hadir di sini banyak yang lebih merah? Jadi merah itu maksudnya lebih berani atau nekat daripada Sutomo. Di mana tuan-tuan sewaktu tuan-tuan umur 19 tahun dulu. Di sisi lain, terdorong oleh rasa solidaritas dan perasaan senasib sepenanggungan teman-teman Sutomo yang mendengar hal itu, segera bertindak. Gunawan Mangunkusumo dan kawan-kawan melakukan aksi protes dan mengancam jika sampai Sutomo dikeluarkan, maka seluruh siswa Stovia juga minta dikeluarkan. Sutomo sebagai ketua wajib menyatakan di depan umum perasaan dan kemauan yang dikandung dalam hati sanubari kita. Kalau ia dikeluarkan, maka haruslah kita yang sama keyakinan dan perasaan pun dikeluarkan. Itu adalah pertanyaan semua uh, mahasiswa Dokter Jawa Stovia. Dari sini dapat kita petik bahwa jiwa patriotisme itu adalah sikap pemberani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Oke, sekian saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang saya yang belepotan, tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.